Charles Manson adalah perwujudan fisik dari kejahatan yang sebenarnya. Berawal dari sebuah peternakan di California, Charles Manson adalah dalang di balik serangkaian pembunuhan berbagai tokoh terkenal, termasuk aktris Sharon Tate, istri dari sutradara film Roman Polanski. Melalui pengaruh dan manipulasinya, Manson meyakinkan para pengikutnya yang setia untuk melakukan pembunuhan guna mengantarkan perang ras antara kulit hitam dan kulit putih. Dan ini adalah plot tentang kehidupan dan kejahatan pemimpin sekte terkenal, yaitu Charles Manson. Charles Manson lahir dengan nama Charles Miles Maddox pada tanggal 12 November 1934 di Cincinnati, Ohio. Ibunya yaitu Clayton Maddox baru berusia 16 tahun saat melahirkannya dan hidup sebagai transient setelah melarikan diri dari rumah setahun sebelumnya. Ayah Manson yang menjadi bahan spekulasi akhirnya dipastikan sebagai seorang buruh berusia 24 tahun dari Kentucky yang dikenal sebagai Colonel Scott. Scott dikenal sebagai penipu lokal dan ketika Kathleen memberitahu Scott tentang kehamilannya, Scott malah menghilang dan tidak pernah kembali. Kathleen menghidupi dirinya sendiri sebagai PSK, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang ibu yang tidak kompeten. Dia menikah dengan seorang pria bernama William Manson. Dan setelah dikirim ke penjara karena perampokan bersenjata, Charles dibawa oleh sejumlah kerabatnya. Charles menghapus nama Maddox dan malah mengambil nama Manson. Charlie muda menderita pelecehan ekstensif di tangan orang-orang yang membawanya. Dan pada usia 9 tahun, dia sudah putus sekolah dan terpaksa mencuri dan melakukan kejahatan-kejahatan kecil lainnya. Resume pelanggaran Manson tumbuh sepanjang masa remajanya. Pada usia 13 tahun, dia menambahkan Grand Theft Auto ke dalam daftar yang mengakibatkan dia harus tinggal di sekolah reformasi. Perampokan bersenjata menghasilkan hukuman serupa yang kemudian diklaim Charlie bahwa tahanan lain akan secara teratur memperkosa dan memukulinya karena perawakannya yang kecil. Menyusul banyak upaya melarikan diri dan sejumlah tindakan kekerasan yang terjadi, Manson dipindahkan ke fasilitas dengan keamanan tinggi untuk pengawasan yang lebih ketat. Hebatnya si Charlie ini malah menjadi model tahanan di dalam dan dia berhasil dibebaskan bersyarat pada usia 19 tahun. Tak lama setelah dibebaskan, Charlie bertemu dengan calon istrinya, seorang pelayan yang berusia 17 tahun yang bernama Rosalie Willis. Keduanya melarikan diri ke California dengan kendaraan curian dan tidak lama kemudian lahirlah Charles Manson Jr. Tapi tak lama kemudian Manson kembali ke kehidupan kriminalnya, mencuri kendaraan di sekitar California dan pihak berwenang segera menangkap Manson. Dan selama masa 3 tahun di penjara San Pedro di California, Rosalie mengajukan gugatan cerai terhadap Manson. Pada tahun 1958, Charlie dibebaskan dari penjara dan menjadi gerbong, memanfaatkan layanan seksual gadis-gadis muda di sekitar California. Manson terus-menerus ditangkap, termasuk tertangkap karena mencairkan cek perbendaharaan palsu. Dan ini menghasilkan hukuman 10 tahun di penjara Pulau McNeil di Washington. Di dalam penjara inilah kecintaan Manson terhadap musik mulai tumbuh. Dia belajar bermain gitar di penjara dan segera mengembangkan kemampuan musiknya sendiri. Setelah dibebaskan, Manson mengklaim dia akan merilis album dan lebih besar daripada Beatles. Charlie memendam obsesi yang mendalam dengan Beatles dan menciptakan lirik dan makna lagunya sendiri. Pada bulan Juni 1966, Manson ditetapkan untuk dibebaskan lebih awal dari penjara. Sekarang di usia 32 tahun, dia menghabiskan sekitar separuh hidupnya di penjara. Bahkan dia sempat bertanya kepada pejabat apakah mungkin baginya untuk tetap berada di balik jeruji besi. Tetapi permintaannya yang tidak biasa itu ditolak. Manson dibebaskan ke San Francisco dengan beberapa dolar di sakunya dan impian menjadi musisi yang sukses. Berbekal gitar dan sekarung penuh obat-obatan, Charlie mulai menarik perhatian komunitas California yang semakin tersesat dan tertindas. Wanita pertama yang terpesona oleh Manson adalah seorang pustakawan bernama Mary Brunner yang mengundang Manson untuk tinggal bersamanya di apartemennya di San Francisco. Dalam beberapa bulan, Brunner terpesona oleh karisma Manson sehingga berhenti dari pekerjaannya untuk menghabiskan waktu sepanjang hari bersamanya. Manson meyakinkan Brunner untuk mengundang lebih banyak gadis ke apartemennya dan tak lama kemudian Manson dan Brunner memiliki 18 wanita muda yang tinggal di rumah tersebut. Salah satu dari gadis-gadis ini adalah calon andalan keluarga Manson, yaitu Lynette Fromme. Sebagian besar gadis-gadis itu berasal dari latar belakang yang bermasalah, seperti korban pelecehan, orang yang melarikan diri dari rumah, pecandu alkohol dan narkoba dan lain-lain.
Mereka menemukan penghiburan satu sama lain, serta dalam ramalan seperti guru Manson dan persediaan obat-obatan, minuman keras, dan seks yang tidak ada habisnya. Charlie mampu menerapkan taktik manipulasi yang dia pelajari di balik jeruji besi untuk mengarahkan wanita-wanita ini sesuai dengan keinginannya. Kemudian pada akhir 1968, Manson percaya bahwa kelompoknya sudah terlalu banyak di San Francisco. Jadi dia membawa beberapa anggota keluarga terpilih dan melakukan perjalanan ke California Selatan untuk mendirikan tempat yang lebih luas. Melalui mantan teman penjaranya yaitu Gary Hinman, Manson berkenalan dengan Dennis Wilson dari sebuah boyband yang bernama Beach Boy. Wilson tidak hanya merekam salah satu lagu Manson, tetapi Wilson juga sangat terkesan dengan pengaruh Manson terhadap kelompok wanitanya. Melalui hubungan ini, Manson dan anggota keluarganya diundang ke pesta mewah yang dipenuhi selebritas di Hollywood Hills. Wilson mengizinkan seluruh keluarga Manson untuk tinggal di rumahnya di Hollywood, di mana Manson diberi akses ke semua obat-obatan, minuman, dan kelompok yang dia inginkan. Tetapi hubungan ini berumur pendek karena manajer Wilson menjadi khawatir dengan pengaruh Manson. Manson dan para wanitanya disuruh keluar dari tempat tersebut sehingga gaya hidup selebritas yang biasa dilakukannya berakhir. Selain itu, Manson telah bertemu dengan produser musik terkenal yaitu Terry McLachlan, putra dari aktris Doris Day, melalui Wilson juga. Dan Manson juga yakin itu adalah caranya memasuki industri musik. Namun Meltzer segera menolak Manson dan membuatnya hancur. Menjadi blacklist dari Hollywood dan kembali ke kehidupan kriminal, keluarga Manson pindah ke peternakan Spahn yang ditinggalkan di dekat lembah Fernando, California, dan akan menjadi kompleks pemujaan mereka selama sisa hidup bebas mereka. Di sini mereka melanjutkan pengerjaan hedonistik mereka, mencuri barang berharga di siang hari dan mabuk-mabukan di malam hari. Manson telah merekrut sejumlah pengikut setia, termasuk beberapa anggota laki-laki untuk keluarganya. Pengikutnya termasuk Susan Atkins, Leslie Van Houten, Charles Watson, Patricia Krenwinkel, dan Linda Kasabian. Delusi Manson juga mulai berkembang. Setiap malam dia akan duduk mengelilingi perkemahan sambil membacakan ayat-ayat Alkitab kepada para pengikutnya. Lebih aneh lagi, dia akan mengkhotbahkan interpretasinya tentang lirik lagu The Beatles. Percaya bahwa semua lagu mereka memiliki makna tersembunyi. Beberapa di antaranya ditunjukkan pada keluarga Manson sendiri. Satu lagu yang sangat terobsesi dengan Manson adalah Helter Skelter dari White Album yang baru saja dirilis. Interpretasi Charles Manson terhadap liriknya adalah bahwa itu meramalkan perang ras yang akan datang antara kulit hitam dan kulit putih. Manson percaya bahwa orang-orang kulit hitam akan memenangkan perang tersebut dan kemudian akan memilih Manson sebagai dewa dunia baru mereka. Manson menunggu perang yang akan datang ini terjadi. Percaya itu akan datang pada musim panas 1969, tetapi tidak ada yang terjadi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan memulai revolusi ini sendiri. Dia akan melakukan ini dan memutuskan dengan membunuh orang-orang terkenal dan menyalahkan partai politik Black Panther. Dalam proses pembunuhan yang tidak masuk akal ini, Manson juga menyadari bahwa dia dapat secara bersamaan membalas dendam pada beberapa orang yang telah menganiaya dia di masa lalu. Yang pertama dari orang-orang malang ini adalah Gary Hinman, orang yang sama yang menghubungkan Manson dengan produser musik Terry Melcher. Manson telah mendengar bahwa Hillman baru saja memperoleh rezeki nomplok dan Manson ingin mencurinya. Oleh karena itu, dia memerintahkan para pengikutnya untuk menyerbu rumah Hinman dan meminta uang. Mereka melakukan hal itu pada 25 Juli 1969, tetapi tentu saja Hinman menolak menyerahkan uang tunai tersebut. Manson tiba setelah mengetahui penolakan Hinman, lalu memotong telinganya dengan pedang, dan setelah itu, dia memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh Hinman. Mereka menikamnya sampai mati, lalu meninggalkan cetakan macan kumbang berdarah di dinding rumahnya. Sasaran kemarahan Charlie berikutnya adalah Terry Melcher sendiri, produser yang menolak proposal musiknya. Pada 8 Agustus 1969, Manson memerintahkan Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, dan Ted Watson ke rumah Melcher. Instruksi Manson adalah untuk menghancurkan semua orang yang ada di dalamnya, membuatnya seburuk mungkin. Namun ketika keluarga Manson tiba di rumah Melcher, mereka menemukan dia tidak tinggal di sana lagi. Rumah itu disewa oleh sutradara film Roman Polanski dan istrinya Sharon Tate, yang saat itu sedang hamil 8 bulan. Polanski sedang berada di Eropa pada saat itu untuk urusan bisnis. Pada malam kematiannya, Tate menjamu 4 tamu yaitu stylist selebriti yaitu Jay Sebring, pewaris kopi Abigail Folger, dan Stephen Perner. Keluarga Manson tiba di kediaman sekitar tengah malam.
Pertama-tama memutuskan kabel telepon, kemudian menyergap korban pertama yaitu Stephen Perrin saat dia tiba di properti dengan mobilnya. Linda Kasabian berjaga-jaga sementara anggota keluarga Manson lainnya menyerbu rumah. Mereka mengumpulkan para penghuninya di ruang tamu dengan Watson pertama kali menembak dan menikam Sebring sampai mati. Kemudian diikuti dengan Frykowski, di mana Watson menembaknya 2 kali di belakang. Sementara itu, Folger melarikan diri keluar, tetapi Patricia Krenwinkel mengejarnya dan menikamnya. Terakhir adalah Sharon Tate yang sedang hamil. Watson mengikatnya dengan tali, lalu menikamnya sampai dia dan bayinya meninggal. Sebelum pergi, mereka menulis kata pig di dinding dengan darah. Malam berikutnya, keluarga Manson membunuh lagi. Target kali ini adalah Leno dan Rosemary LaBianca. Leno adalah seorang eksekutif supermarket dan Rosemary adalah seorang pemilik toko pakaian. Kali ini Manson hadir untuk pembunuhan tersebut, meskipun perannya di dalamnya masih menjadi spekulasi. Beberapa laporan menyatakan bahwa pemimpin sekte tersebut menolak memasuki rumah sampai Leno dan Rosemary ditahan. Yang lain menyatakan dia ada di dalam rumah saat pembunuhan itu terjadi. Setelah menyerbu rumah mereka, Manson memerintahkan setiap gadisnya untuk berperan dalam kematian para korbannya. Mereka semua melakukannya, menikam Leno dan Rosemary berulang-ulang kali. Salah satu pengikutnya mengukir perang di atas perut Leno, sementara Krenwinkel menulis bangkit dan dead to pigs di dinding. Hollywood sangat waspada setelah pembunuhan itu menjadi sebuah berita. Polisi sangat ingin membuat kemajuan tetapi tidak menemukan bukti kuat di TKP manapun. Namun sekitar 2 bulan kemudian pada Oktober 1969, polisi mengaitkan pembunuhan Hinman dengan pembunuhan Tate LaBianca. Investigasi membawa mereka ke peternakan Spahn, tetapi sekali lagi, kurangnya bukti mencegah mereka melakukan penangkapan. Namun pada bulan yang sama, 24 anggota keluarga Manson ditangkap atas tuduhan pencurian besar-besaran setelah mencuri VW Beetles dan mengubahnya menjadi kereta pasir. Mereka ditahan dan hanya masalah waktu sebelum salah satu dari mereka secara tidak sengaja mengungkapkan keterlibatan mereka dalam pembunuhan baru-baru ini. Orang itu adalah Susan Atkins. Dia membual kepada seorang di penjara bahwa dialah yang membunuh aktris Sharon Tate. Dia mengklaim bahwa dialah yang melakukannya. Tetapi itu semua adalah rencana dari Charles Manson. Petugas segera mengumpulkan bukti berdasarkan informasi tersebut. Mereka menemukan salah satu sidik jari Patricia Krenwinkel di TKP, yang pada dasarnya melibatkan seluruh keluarga Manson. Lebih banyak bukti lagi segera muncul, termasuk pisau Atkins dan revolver dari Watson. Keluarga Manson dikirim ke pengadilan atas pembunuhan Tate LaBianca. Para terdakwa adalah Charles Miles Manson, Leslie Van Houten, Susan Atkins, dan Patricia Krenwinkel. Tate Watson diadili secara terpisah saat itu. Persidangan dimulai pada tanggal 15 Juli 1970. Manson sering tampil dengan pakaian lusuh dan kemudian datang dengan tanda X terukir di dahinya. Sementara kesalahan mereka ditentukan, juri mempertimbangkan hukuman apa yang harus diterima oleh para terdakwa. Atkins dan Van Houten dan Krenwinkel semuanya bersaksi bahwa Charlie tidak melakukan pembunuhan apapun, yang memang benar seperti itu. Namun pengaruhnya tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, mereka menemukan Manson, Krenwinkel, dan Atkins bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dalam ketujuh pembunuhan Tate dan LaBianca. Mereka menemukan Van Houten bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dalam pembunuhan LaBianca. Pada 29 Maret 1971, keempatnya dijatuhi hukuman mati. 3 tahun kemudian, ini diubah menjadi penjara seumur hidup setelah hukuman mati yang dihilangkan di California. Terlepas dari tindakannya yang mengerikan, Charles Manson tetap menjadi ikon. Bahkan 4 dekade setelah kejahatannya, Charlie telah menjadi anak poster untuk budaya tandingan, seseorang untuk kaum hippie dan orang aneh di dunia untuk mengikuti bahkan merayakannya. Obsesi dunia terhadap Manson sama lazimnya seperti sebelumnya, bahkan mungkin lebih di zaman kita yang terbagi secara politik dan ekonomi. Tetapi sekali lagi, ini adalah taktik manipulasi Manson yang sempurna. Tapi kali ini tidak hanya untuk pengikutnya, tetapi juga pada masyarakat umum. Kesan bahwa Manson adalah seorang hippie berkhotbah cinta bebas sangat menyesatkan. Manson bukanlah orang luar atau produk nakal dari gerakan hippie tahun 60-an. Dia adalah seorang manipulator dan penipu yang menyalahgunakan unsur-unsur budaya tandingan hippie untuk mencari jalan menuju kekayaan dan kekuasaan. Narasi status mitos Manson telah berkurang sejak penahanannya. Di balik perilakunya yang tidak menentu dan ocehannya yang tidak masuk akal, dia adalah seorang narsis eksploitatif yang menganiaya wanita dan menggunakan narkoba sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan ketenarannya. Charles Manson pindah melalui berbagai sistem penjara selama seumur hidup. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara San Quentin yang terkenal di California yang ditempatkan di cocoran selama sisa hukumannya.
Pada 15 November 2017, Manson dilarikan ke rumah sakit di Bakersfield, California, diduga menderita pendarahan gastrointestinal. 2 hari kemudian, pada 19 November, Charles Manson meninggal dunia. Abunya tersebar di lereng bukit California yang dirahasiakan oleh kepolisian. Dan itulah tadi sebuah kisah nyata dari seorang pemimpin sekte yang bisa dikatakan jenius dan manipulatif, yaitu Charles Manson. Versinya tersebar di seluruh dunia, bahkan sampai saat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih yang masih setia sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.